Halo, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, senang sekali pada siang hari ini saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Tentu saja pada hari ini kita akan belajar bagaimana salah satu proses yang harus kita lewati dalam mencapai puncak, dalam mencapai sukses di 3NL Box. Nah, Bapak Ibu, tentu saja hari ini saya akan membawakan materi ini bukan berarti saya mengajari Anda, bukan. Hari ini kita hanya mengulas kembali materi-materi yang pernah dibawakan oleh leader-leader sebelumnya. Tentu saja materi-materi ini adalah sudah sering kita dengar ya. Sudah sering kita dengar dan tidak ada salahnya kalau hari ini kita akan mengulasnya kembali ya. Kita mengulasnya kembali, kita mengingatkannya kembali agar kita bisa mengingat hal-hal bahwa kita itu memang luar biasa. Dan proses-proses yang kita lewati pada pencapaian sukses di tiap adalah kita harus melakukan langkah-langkah. Kita harus memiliki yang namanya prinsip-prinsip tertentu yang dimiliki oleh orang sukses sehingga nantinya kita juga bisa sukses bersama-sama. Nah, tema kita pada hari ini yaitu bagaimana menjadi pribadi yang sukses di 3i Networks. Ya, tentu saja Bapak Ibu, orang yang join di 3i Networks adalah mereka yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Saya yakin tidak ada orang salah satu pun mau menjalankan 3i Networks tanpa tujuan. Sepakat ya? Oke, sepakat. Itu kita udah sepakat ya. Jadi saya yakin setiap insan yang menjalankan, yang berjuang berproses di 3i Networks punya tujuan dan mau sukses. Nah, kita hari ini akan membahas 4 poin yang wajib kita miliki untuk sukses di 3i Networks. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki pribadi yang memiliki tujuan. Nah, tentu saja mengawali sebuah bisnis, mengawali sebuah pekerjaan apapun itu, kita harus mengawalinya dengan sebuah tujuan. Tanpa tujuan kita nggak kemana-mana Bapak Ibu. Kita hanya menghabiskan waktu kita tanpa tujuan. Nah, memiliki tujuan adalah berhubungan dengan sebuah impian. Apa sih impian kita bergabung di 3i Networks? Apa sih impian kita? Kenapa kita mau berjuang di 3i Networks? Apa sih target kita? Apa harapan kita? Tentu saja harapan kita adalah bagaimana suatu saat kita bisa mencapai puncak yaitu crown agency. Ya, sepakat ya? Jadi kita sama-sama pasti punya tujuan yang sama. Kemudian kita memiliki harapan-harapan lain, target-target lain. Tentu saja Bapak Ibu, ketika kita sukses kita bisa menginspirasi orang ya. Kita semakin banyak memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Ya, sepakat ya? Pasti sepakat. Karena itu merupakan tujuan-tujuan mulia kita. Nah, apalagi Bapak Ibu, tentu saja ketika kita sudah crown, kita akan bisa lebih mudah membantu tim kita juga. Agar apa? Agar jalan-jalan sukses yang sudah kita lewati, kita bisa mengajarkan untuk mereka. Sehingga kita sama-sama nanti sukses dan kita sama-sama bahagia dan menginspirasi dan menjadi wasilah kebaikan, wasilah kesuksesan untuk orang lain dan orang banyak. Ya, oke. Poin yang kedua adalah kita harus memiliki pribadi seorang pembelajar. Nah, Bapak Ibu, kita harus sepakat ya bahwa orang-orang sukses adalah mereka pribadi-pribadi seorang pembelajar. Ya, mereka seorang pembelajar karena sukses mereka sampai saat ini karena mereka terus belajar, mereka terus mengupgrade diri. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya untuk sukses di 3 Networks adalah kita harus memiliki pribadi yang seorang pembelajar. Pribadi seorang pembelajar kita di bisnis ini adalah kita harus mau belajar, mau terus mengupgrade diri. Yang salah satunya, poin penting untuk menjadi seorang pembelajar adalah di sini kita harus wajib memiliki juga yang namanya seorang mentor, ya. Mentor adalah orang-orang yang sudah membuktikan sukses di 3 Networks. Orang-orang yang sudah membuktikan melewati jalan-jalan tertentu dan mereka bisa melewatinya dan mereka bisa sampai di posisi-posisi saat ini. Nah, apa tujuannya mentor Bapak Ibu? Mentor adalah orang-orang yang peduli sama kita, orang-orang yang mau mengajari kita, yang mau orang-orang yang mau kita semua sukses. Nah, mentor dalam hal ini adalah leader-leader sukses kita. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang sudah sampai di posisi tertentu, mereka adalah orang yang aktif dan mereka yang kita lihat adalah mereka orang-orang yang menginspirasi. Nah, tentu saja menjadi seorang pembelajar adalah kita harus mau yang namanya
dikritik ya, mau kita terima masukan, dan kita harus mau juga konsultasi dengan mentor kita. Nah, apapun latar belakang kita, apapun umur kita saat ini, mungkin tidak sesuai dengan leader yang ada di situ, mungkin masih umur di bawah kita, dan hal itu harus kita jauhi dalam benak kita dulu. Karena di sini kita belajar di Trick and Networks. Latar belakang kita lepaskan dulu, jubah kebesaran kita. Jadi kita harus mau belajar sama mereka yang sudah terbukti sukses, ya. Nah, kalau misalnya dalam menjalankan Trick and Networks kita memiliki masalah-masalah dalam tim atau hal-hal tertentu, tentu saja mentor adalah menjadi tujuan kita sebagai tempat kita untuk konsultasi. Kita melapor sama mereka dan berharap mereka pasti akan memberikan masukan-masukan dan kritik untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bisnis kita dan kemajuan tim kita. Ya, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, Bapak Ibu, adalah kita harus menjadi pribadi yang memiliki mental kuat. Ya, mental kuat adalah hal wajib yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Ya, tidak boleh, atau orang-orang sukses itu bukan mental-mental kerupuk. Kalau mental kerupuk, ya pasti tidak sukses. Sedikit ada tantangan, sedikit ada masalah, sudah menyerah. Nah, itu bukan ciri-ciri seorang sukses. Nah, ciri-ciri seorang sukses adalah memiliki mental yang kuat adalah mereka orang-orang yang memang mau memperjuangkan impian mereka. Nah, ketika ada masalah, ketika ada problem dalam tim, mereka adalah yang mau menghadapi tantangan tersebut. Mereka yang mau menerima banyak penolakan, mereka yang mau menerima cemooh dengan hati terbuka, dengan lapang dada. Karena kenapa? Karena di sana kita akan belajar dari berbagai tantangan tersebut. Kita akan belajar mengambil hal-hal positif yang bermanfaat untuk mengembangkan diri. Mungkin saja dalam proses kita menjalankan bisnis, mungkin ada hal-hal tertentu yang kurang berkenan, sehingga itu akan menjadi tantangan untuk kita. Mungkin orang lain mencemooh kita, orang lain menganggap kita remeh, dan tidak masalah Bapak, itu tidak masalah. Karena kenapa? Ketika kita bisa melewati proses ini, ketika kita bisa sukses, maka saya yakin orang lain akan tidak meremehkan Anda. Maka malah orang lain nanti akan menjadikan Anda sebagai inspirasi mereka. Nah, misalnya dalam hal-hal proses, misalnya masa-masa sekarang, masa pandemi. Nah, masa pandemi merupakan masa-masa yang mungkin berat untuk pebisnis, dan itu untuk semua pebisnis ya. Mungkin menjadi hal berat, dan saya yakin mereka yang memiliki mental kuat karena mereka punya mimpi, maka mereka bisa melewati proses-proses ini dengan hati yang kuat, dengan terus berjuang. Nah, itu poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah pantang menyerah. Nah, orang sukses Bapak Ibu pasti mereka adalah jiwa-jiwa yang pantang menyerah. Karena kenapa? Karena sudah tahu, mereka sudah paham bahwa kalau menyerah di tengah jalan, mereka sukses itu hanyalah sebuah khayalan, hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan terjadi jika menyerah. Nah, pantang menyerah adalah hal wajib yang kita miliki untuk sukses, untuk menjadi pribadi sukses di Trick and Networks. Nah, pantang menyerah misalnya, saya ulang lagi, kejadian-kejadian saat ini adalah pandemi. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena merasa, wah, saya susah sukses karena masa pandemi. Padahal masa-masa ini adalah mungkin di hal yang berbeda. Pasti leader-leader sukses sekarang, kron-kron sekarang, leader-leader kita Titanium Platinum pasti sudah merasakan hal-hal yang akan membuat mereka hampir menyerah di saat itu. Tapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Karena mereka punya sebuah tujuan yang jelas Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus pantang menyerah di Trick and Networks walaupun di masa-masa sekarang? Karena kita harus paham bahwa di Trick and Networks Bapak Ibu, dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan dari latar belakang yang hampir kita bilang tidak masuk akal, mereka bisa membuktikan sukses di Trick and Networks. Ada banyak Bapak crown kita dari latar belakang seorang kernet, dari latar belakang seorang pengangguran, dari latar belakang seorang ibu rumah tangga, latar belakang seorang satpam yang hampir
kata orang mustahil untuk bisa dapat penghasilan 300-an juta. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat mereka, kita bisa kita bisa membanggakan mereka karena bisa melewati masa-masa itu. Karena mereka pantang menyerah Bapak Ibu. Ya. Kemudian kenapa kita harus pantang menyerah di Trade Networks Bapak Ibu? Karena kedua, kita di perusahaan yang besar yang sudah 46 tahun, perusahaan yang berprestasi setiap tahun, sehingga ini menjadikan kita menjadi alasan bagi kita untuk pantang menyerah. Kita yakin bahwa masa krisis adalah tidak akan selamanya. Masa krisis ini pasti akan kita lewati nanti, sehingga impian-impian yang sudah kita targetkan tadi, saya yakin kalau kita pantang menyerah, kita terus berjalan, kita mengikuti aturan-aturan perusahaan, kita juga terus konsultasi sama mentor kita terus berjuang bersama-sama tim, dan saya yakin mimpi, target, harapan kita pasti tercapai di 3 Networks. Ya, oke. 4 poin ini adalah 4 hal yang wajib yang pasti dimiliki oleh jiwa-jiwa yang sukses Bapak Ibu. Nah, 4 poin ini pasti saya yakin seperti di awal tadi saya katakan bahwa poin-poin ini pasti sudah sering diajarkan, sudah sering di-share oleh leader-leader Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita juga lagi belajar bersama lagi, kita mengulas kembali agar 4 poin ini bisa kita ingatkan kembali, kita terapkan dalam proses kita menjalankan 3 Networks. Sehingga sukses bukan hanya sebuah khayalan, tapi sukses adalah sebuah mimpi yang akan kita nyatakan nantinya. Ya, oke Bapak Ibu, 4 poin ini semoga bisa bermanfaat, menguatkan kita kembali untuk terus berjuang dan berproses sampai puncak kesuksesan. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Go Korok, go Kron.